Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Siswa mampu menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 3. Siswa mampu menyebutkan kitab-kitab dan Rasul penerimanya dengan benar. 4. Siswa mampu menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 5. Siswa mampu menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 6. Siswa mampu menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar. 7. Siswa mampu menunjukkan dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran dengan benar. 8. Siswa mampu menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. 9. Siswa mampu menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf dengan benar. 10. Siswa mampu menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 11. Siswa mampu membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, mari kita mulai pembelajaran. 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung madorot atau keburukan. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut.
Tanpa dibimbing oleh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, tentu perjalanan hidup ini akan tersesat. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikan firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihi ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 16. 2. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan, mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Jika kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakinkan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah yang ada dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allakum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyembah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dalam bahasa Kipti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 30. Kitab Injil berisikan ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di dalam kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlena dalam kegelapan harta dan dunia. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Perhatikan kisah Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW berkata, "Sungguh aku tidak pandai membaca." Malaikat itu memegang Nabi Muhammad SAW dan mendekapnya sehingga beliau lemah. Kemudian dilepaskan. Lalu malaikat itu berkata lagi, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Sungguh aku tidak pandai membaca." Lalu Jibril mendekap beliau untuk yang kedua kalinya. Lalu dilepaskan kembali. "Bacalah." Maka Muhammad berkata, "Sungguh aku tidak pandai membaca." Lalu malaikat itu memegang dan mendekap Muhammad untuk yang ketiga kalinya. Kemudian ia melepaskannya. Jibril lalu membacakan wahyu yang pertama. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai
seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. 4. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani, dan hawa nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman sebagaimana harus menjalani kehidupannya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan yang dimaksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran ini bagaimana tertuang dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat sehari-hari. Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan hidup sebenarnya adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan,
berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun, keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surah Al-A'la ayat 18-19. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya. Adapun perbedaannya antara kitab dan suhuf, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada Rasulnya. Tentunya hal ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah, yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Dan yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama Islam. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari penjelasan di atas, bahwasanya orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.